bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai. FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Sepada di hari ini, di hari Jumat. Dan tadi kita sudah spill ya bahwa kita akan ngobrol terkait dengan lingkungan hidup. Dan kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita yang pastinya punya kompeten yang luar biasa, berprestasi, cantik se-Kabupaten ND ini. Ada Carmenita Lamba, finalis dari Putri Bumi Indonesia 2026. Halo Carmen. Halo kakak. Hai. Halo teman-teman semua. Carmen, bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya hektik ya? Cukup hektik tapi puji Tuhan baik. Baik, cukup Iya. hektik tapi Iya. hari Jumat kan biasa dibilang hari terjepit ya, kita kayak bilang Iya, begitu. benar. Tapi apakah berlaku untuk kamu di hari ini? Sometimes iya, tapi kadang juga tidak. Tidak, Kak. Iya. tidak menentu berarti Iya, ya. benar sekali. Kakak mau ucapkan congrats dulu buat prestasi kamu, kasih, keren Kak. sekali kamu Terima kasih Carmen. banyak. Hebat sekali kamu mewakili Terima dan mengharumkan nama ND ya. Terima Terima kasih kasih. juga buat kamu yang sudah dengan upaya kamu dan usaha kamu untuk ikut event ini. Tapi kakak mau tanya sedikit, bisakah untuk Boleh, event boleh. kemarin itu seperti apa ajang pemilihannya tuh Carmen? Berarti finalis itu akan ada tahapan selanjutnya atau seperti Iya, apa? benar sekali. Mm-mm. Oke, jadi soal tahapannya itu Iya. Kak, sebenarnya ada beberapa step Oke. yang dibilang cukup menantang ya Oh Kak. ya, aduh. Iya. Karena jujur saya langsung seleksi ke nasional, Oke. langsung audisi nasional, mewakili waktu itu dari ND melalui ajang Koofainua Muri. Oke. Nah, karena saya juara 1, jadi puji Tuhan dari daerah mensupport untuk lanjut ke ajang selanjutnya. Oke. Dan saat itu saya ingat saya daftarnya untuk Putra Putri Pariwisata Nusantara. Oke, kenapa awalnya. sampai jadi Putri Bumi tuh Carmen? Nah, itu juga sebenarnya jadi apa ya Kak? Agak bingung juga tiba-tiba. Iya. Iya, sebenarnya agak bingung juga karena Oke. tiba-tiba digeser ke Oh, iya. ajang Miss Earth, dan puji Tuhan itu juga merupakan salah satu hal yang Carmen dan juga komunitas yang Carmen bangun. Iya. Apa ya? Ini semacam wishlist kamu Iya, juga. benar Kak. Di situ ada advokasi yang sebenarnya lebih masuknya ke Miss Earth, dan aku rasa ini wadah yang lebih cocok dan lebih tepat untuk aku untuk dapat mengimplementasi apa yang selama ini aku resahkan. Oke, yang kamu rasakan. Iya, benar Ini sekali, menarik Kak. nih dengan tema kita Benar pagi sekali. hari ini terkait dengan bumi kita, tanggung jawab kita. Nah ini Carmen, menurut kamu pribadi nih, isu tentang lingkungan hidup yang saat ini menjadi PR kita bersama dan sebenarnya yang menjadi perhatian tuh apa saja menurut kamu? Oke, kalau menurut Carmen sendiri dan Iya. juga ini berdasarkan pengalaman saya dan juga mungkin beberapa teman-teman juga merasakan pengalaman ini, yaitu terkait masalah sampah. Kak. Nah, kalau kita bicara sampah kayak, Bener aduh sekali. langsung Nggak otaknya habis-habis ya, berputar Kak. sampai berapa Iya, ratus derajat. Iya, menurut Karena kamu itu? Iya, benar sekali Kak. Karena kalau kita lihat di Indonesia itu kita bisa memproduksi sampah itu bertonton Kak. Iya. Entah itu per hari atau per minggu, per bulan, pasti jumlahnya sangat banyak. Iya. Tapi cara pengolahannya itu mungkin belum tepat atau belum tepat sasaran begitu Kak. Oleh karena itu hal ini yang membuat saya merasa perlu adanya Iya. inovasi dalam hal pengolahan sampah ataupun pencegahannya Kak. Dan itu juga yang sudah saya dan teman-teman saya di komunitas yang saya buat yaitu Titik Nadi. Oke. Kami sudah sempat mengimplementasikan Iya. gerakan kami sebagai anak muda yang peduli terhadap lingkungan, khususnya di daerah-daerah tempat wisata yang itu terjadi di bulan Februari. Iya. Kami membuat suatu kegiatan aksi bersih lingkungan Pantai Ndao, dan itu ketika kami melakukan kegiatannya, puji Tuhan kami mendapatkan respon yang sangat baik, Wow. baik dari masyarakat maupun dari teman anak-anak sekolah. Karena waktu itu ada juga anak-anak SD yang sempat ikut tergabung Oke. untuk
ikut Wow. membersihkan lingkungan Di Pantai Indah, usia Kak. mereka yang sangat muda Benar, itu, Kak, tapi tapi mereka sadar tentang sampah. benar sekali, Kak. Malu kita orang dewasa kalau Iya. buang sampah sembarang ya Carmen ya. Oleh karena itu saya Iya. rasa ketika kita anak muda berani melakukan suatu aksi nyata, Iya. hal itu dapat menggugah khalayak umum, baik itu masyarakat dari range umur yang masih kecil sampai orang dewasa bisa tergerak hatinya Hatinya, untuk oh ya, benar. lingkungan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah Iya. saja, tetapi tanggung jawab kita bersama, Kak. Iya. Jadi Kalau seperti kita mau menarik benang merahnya ya Carmen ya, saya rasa kalau masalah sampah tuh masalah kesadaran sih. Bener Iya, banget. itu yang sulit juga. Menurut kamu Carmen, problem solving khususnya di ND ini apakah sudah tepat sasaran untuk sampah itu atau ada hal yang sebenarnya harus menjadi perhatian dan ini bisa di-announce oleh kamu begitu menurut kamu? Kalau soal penanganannya ya Kak, sebenarnya baik dari pemerintah Iya. maupun dari aktivis-aktivis lingkungan itu sudah banyak yang melakukan aksi atau gerakan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pengolahan sampah ataupun kebiasaan untuk membuang sampah itu, Kak. Tetapi balik lagi kalau kita lihat dari pola pikir masyarakat kita itu agak susah diubah, Kak. Karena pola pikir masyarakat kita itu masih menganggap bahwa kebersihan lingkungan Iya. itu merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah atau beberapa aktivis-aktivis lingkungan saja. Tetapi satu hal yang mereka keliru adalah lingkungan ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja atau Iya. tanggung jawab aktivis saja, Kak. Itu merupakan tanggung jawab Kita semua elemen semua. masyarakat yang ada di Iya. dunia ini, Kak. Mm-mm. Dan menurut saya hal yang paling penting itu adalah membangun mindset dan pola pikir masyarakat agar lebih grow, Kak. Nah. Agar lebih sadar bahwa lingkungan ini tanggung jawab kita bersama loh. Menurut saya seperti itu, Kak. Nah itu ya, itu jadi apa ya, PR kita semua Bener banget, sebenarnya Kak, itu bener ya. banget. Kesadaran itu tuh yang sepertinya harus dipupuk terus, dibilang terus menerus begitu ya. Kita konsis untuk announce itu ya Carmen. Carmen, kamu tahu tempat Dindau itu yang sekarang ini lagi viral itu Iya, kan juga bener banget. kakak lihatnya permasalahan sampah juga masih sampai Iya, dengan bener sekarang. sekali. Padahal mirisnya tuh alam tuh sudah menyediakan keindahan yang begitu kerennya, yang begitu asiknya, tapi kita manusia tidak menjaganya. Kalau kamu, pendapat kamu kira-kira seperti apa untuk jalan keluarnya, atau kok ada semacam program yang mungkin kamu pikirkan di tempat-tempat yang seperti itu kan bisa dikatakan tempat wisata ya Carmen ya. Benar sekali. Apakah ada semacam ide begitu dari kamu sebagai finalis Miss Earth ini? Oke, sebenarnya ide ini sudah lahir jauh sebelum saya dipilih, Oke. ditetapkan menjadi finalis Miss Earth Indonesia. Jadi satu gerakan yang ingin saya lakukan adalah Tech for Clean Tourism. Dan itu adalah satu advokasi juga yang saya bawa, yang akan saya bawa ke nasional nanti. Nah, aksi ini sudah saya lakukan atau implementasikan Iya. sejak bulan Februari kemarin, Kak, yang sudah saya mention di Oke. awal, di mana saya ingin penerapan sosial media Iya. itu dapat kita implementasikan secara tepat untuk peduli lingkungan, Kak. Iya. Jadi kita akan melakukan campaign dan juga edukasi melalui sosial media, karena kalau kita lihat dari kebiasaan anak muda zaman sekarang ya, Iya. Kak, ataupun orang tua itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu di gadget ya, Kak. Jadi untuk menjangkau masyarakat itu lebih mudah kalau kita melalui sosial media. Iya. Dan melihat pola masyarakat yang seperti itu, saya merasa tech ini berperan penting dalam menjaga lingkungan ini. Iya. Dengan kita melakukan campaign, melakukan edukasi, dengan begitu bisa membuat masyarakat tersadar ataupun tergerak hatinya untuk ikut menjaga lingkungan. Tetapi teknologi ini bukan merupakan jalan keluar satu-satunya, Kak. Melainkan tech ini atau teknologi ini Iya. berfungsi sebagai jembatan, di mana menjembatani masyarakat dan juga kita untuk bersama-sama dapat berkumpul dan melakukan aksi nyata. Oke. Dan aksi nyatanya itu kita harus turun langsung ke lapangan, Iya. misalnya ke Pantai Indah untuk melakukan aksi bersih lingkungan itu Oke, tadi, Kak. berarti bisa dikatakan ini sudah powernya sudah kuat ya Charmaine, dari media sosial sudah melakukan campaign, terus juga aksi nyatanya juga seperti beach clean dan lain sebagainya macamnya, tetapi itulah kesadaran dari masing-masing Iya, kita. benar, Kak. Menurut kamu sejauh ini ketika kamu sudah mencanangkan pengen mencanangkan program itu, kemudian kamu juga sempat melakukan aksi bersih-bersih juga bersama teman-teman, tantangan menurut kamu tuh ada di mana nih kira-kira untuk pelestarian lingkungan hidup?
Tantangan paling terbesar itu tadi Kak, seperti yang saya mention di awal, pola pikir masyarakat Kak. Itu menurut kamu Iya, yang benar sekali Kak. paling sulit berarti? Iya benar. Dan Kalau itu personality sendiri kamu rasa ini aman-aman saja, Iya, maksudnya puji sudah Tuhan, puji oke-oke Tuhan. saja Kalau ya? dari diri Carmen sendiri kami rasa aman saja. Tetapi tantangannya itu ada pada pola pikir masyarakat tadi Kak. Oke. Karena kalau kita ingin mengatasi masalah sampah dan juga hal ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat itu tidak bisa instan ya Kak, butuh proses. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi perlu adanya edukasi secara bertahap. Iya, Dengan iya. gitu kita ada kedekatan dengan masyarakat sehingga kita bisa punya satu tujuan yang sama untuk melaksanakan aksi ini Kak. Iya, nah yang kerennya tuh adalah kamu sebagai perempuan. Kamu sebagai perempuan dan ikut turut terlibat dalam gerakan seperti ini. Ini hal yang apa ya, yang ini juga bisa menjadi motivasi ya Charmaine ya buat teman yang lain, buat orang muda yang lain khususnya perempuan yang apalagi di Kabupaten Ende ini kita tuh punya banyak ide, punya banyak gagasan, cuman kita tuh bingung untuk menuangkannya tuh lewat apa, bagaimana menggerakkannya atau malu-malu kucing ya mau ikut gerakan tapi aduh masih Benar-benar pikiran, sekali. masih insecure. Benar-benar. Apakah ada saran atau semacam pesan dari kamu begitu Charmin untuk mereka yang saat ini anak muda mau ikut terlibat tapi sepertinya bingung mau mulai dari mana tuh? Oke, kalau dari Carmen sendiri, Carmen percaya Iya. kalau perempuan itu memiliki power Iya. dan juga peran yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan lingkungan. Oke. Oleh karena itu, Carmen punya satu advice ya bisa Nah, dibilang Kak. advice. Benar, buat benar. anak buat perempuan, tapi bukan cuma perempuan saja, ini Iya. mungkin berlaku untuk semua anak muda, yaitu satu hal yang ingin Carmen katakan Iya. adalah perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil Kak. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah kecil, Iya. sekecil apapun itu. Intinya kalau kita move, kita bergerak, itu akan memberikan dampak yang akan besar. Mungkin satu botol sampah, Iya, satu botol air minum sampah kemasan air minum misalnya. kemasan yang kita daur ulang, itu tidak langsung kelihatan Kak ini dampaknya. Iya, iya. Tetapi jika satu botol kemasan itu didaur ulang oleh 1 juta orang, kita bisa lihat ke dampak apa yang telah kita lakukan, iya. kontribusi apa yang telah kita berikan untuk bumi ini Kak. Berarti lebih baik mencoba dulu daripada Mencoba tidak dulu. sama sekali Benar ya. sekali, Kak. Setuju ya sama statement itu ya Benar Carmen sekali. ya. Dan kamu sebagai finalis Putri Bumi Indonesia nih Carmen, bagaimana kamu memanfaatkan platform media sosial juga selain kamu akan mengedukasi juga masyarakat terkait sampah, terkait masalah lain, itu bagaimana cara kamu tuh biar lebih dekat, misalkan kamu tahu mereka nih butuh apa, terus kamu langsung masuk ke situ mungkin lebih efektif kah atau bagaimana tuh menurut kamu? Oke, kalau dari Carmen sendiri melihat platform ini Iya. sebagai suatu wadah yang sangat besar yang bisa menjangkau banyak orang Kak. Dan Carmen ingin platform ini bisa Iya. Carmen manfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk menggunakan suara Carmen dalam hal mengedukasi Iya. dan juga melakukan banyak aksi-aksi nyata untuk kebaikan lingkungan ini. Seperti yang Carmen bilang tadi, Carmen akan melakukan pendekatan melalui edukasi kepada masyarakat. Iya. Selain itu melakukan juga aksi nyata, karena kalau kita hanya memberikan edukasi teori Iya. saja itu kurang Iya, kurang bermanfaat benar-benar. ya Kak. Kita Kurang harus turun, sampai iya, begitu ya. benar sekali Kak. Jadi kita perlu aksi nyata. Iya. Yang penting itu pergerakan nyata kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli Yes. akan situasi kondisi yang saat ini memang perlu kita atasi Kak. Iya, sudah sangat apa ya, kayak kita kalau buka handphone lihat berita tuh kayak pusing juga ya. Bener banget. Selain masalah lingkungan hidup, ada saja problem-problem setiap harinya tuh. Itu juga psikis kita juga jadinya harus lebih apa ya Carmen ya istilahnya, kita harus punya pemahaman, punya fokus, apalagi sekarang tuh serba digital, kita juga harus baik-baik bijak dalam bermedia Benar sosial. Kayak banyak sebenarnya hal yang kita lakukan selain kita hanya bermain media sosial, hanya memposting foto, itu juga sebagai apa ya, hiburan kita, tapi ada sebenarnya hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita belajar juga begitu. Itu menjadi apa ya, kakak juga merasa ini susah gampang, lebih Iya, kepada benar. kesadaran begitu. Iya. Sebagaimana Carmen dan teman-teman yang lain untuk announce, tapi kembali lagi ke kitanya masing-masing, diri kita masing-masing. Terutama ini Charmaine mengenai beach clean. Saya rasa banyak sekali sekolah, kemudian komunitas, juga dari platform Charmaine juga, bahwa sudah melakukan tapi tetap saja sampah itu tetap ada, tidak hilang juga. Itu hal yang ya realitanya, ini sadis tapi ini realitanya ya Carmen ya. Benar Nah, sekali, kita berharap ada perubahan
yang lebih baik lagi, bertahap tapi setidaknya sampai ke titik di mana sudah ada kesadaran yang benar-benar terrealisasikan begitu. Kalau mengenai fenomena pencemaran laut tuh Carmen, apakah sudah ada semacam edukasi yang kamu lakukan atau ada semacam program untuk pencemaran laut itu sendiri? Oke, kalau berkaitan dengan pencemaran laut Kak, tapi mungkin Carmen akan menjelaskan secara umum ya Kak, Baik, bukan cuman di ekosistem laut saja, tetapi secara umum Kak. Dan Carmen rasa satu hal yang perlu kita lakukan itu adalah inovasi. Oke. Dan yang Carmen dorong adalah kebijakan dalam pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular yang lebih kuat dan terintegrasi. Nah, hal ini berkaitan kalau kita lihat Kak, kebijakan sampah saat ini tuh kita masih lihat kita terpusat cuma di satu tempat, di mana kita buangnya di TPA. Iya, benar sekali kan Kak. Kan orang tuh taunya sampah terakhir di TPA, tapi setelah itu tidak tahu kan cara untuk melerai dan segala macamnya. Padahal kalau kita lihat kan masalah utamanya itu ada pada jumlah sampah Kak. Jumlah sampah yang terus bertambah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi jumlah sampah itu adalah dengan mengurangi produksi sampah. Hal itu dengan cara kita membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita juga bisa melakukan dengan penggunaan kembali material, daur ulang kembali, daur ulang kembali botol isi ulang atau kemasan yang bisa nih dipakai lebih dari satu kali. Dipakai terus. Iya, benar sekali. Karena hal itu lebih efektif Kak, memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah sehingga lebih banyak sampah yang dapat daur ulang. Dan juga satu hal yang sangat penting adalah tanggung jawab dari produsen. Nah, perusahaan itu perlu diwajibkan untuk ikut mengelola atau menarik kembali kemasan dan produk yang mereka hasilkan. Karena hal ini sangat membantu dalam pengurangan jumlah sampah Kak. Iya, setuju ya Carmen ya. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi juga buat teman Pro 2, apalagi anak muda kan. Kayaknya malu kalau kamu pergi jalan-jalan tapi sampahnya kamu tinggalkan di situ ya. Ini juga menjadi tantangan kita bersama, kayak sampah kamu kenapa jadi urusan orang begitu ya Carmen ya. Benar sekali. Yes, kita break sebentar ya Carmen ya. Saya mau ajak teman Pro 2 yang saat ini mendengarkan siaran kita melalui live di Facebook kami RRI ND, juga boleh join di WA kita teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya juga bersama Carmen di sini. Bisa langsung di 082 147 650 422. So jangan kemana-mana, siaran terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Halo AI, kerjakan tugas berikut. Berikut tugas Anda. Buat lebih ringkas lah. Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda. Oh, singkat, padat, pulang. Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini? Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh. Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini? Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Jenius nggak tuh? Jenius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali. Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa. Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa? Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, balik lagi sama Priska spesial di Spada Obrasnya. Kita bahas tentang lingkungan hidup dan kita masih ngobrol sama Carmen di detik-detik terakhir ini ya. Kita mau tanya tentang bagaimana Carmen melihat platform Miss Bumi ini, Miss Earth ini sebagai salah satu ajang untuk memotivasi anak muda terkhususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Apakah berjalannya lancar, efektif, ataukah ada hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan juga sebagai finalis begitu? Apakah ada sesuatu yang ingin Carmen sampaikan begitu? Silakan Carmen. Oke. Apa ya kalau Tantangan kah atau sejauh ini seperti apa? Oh, lebih ke persiapan Iya, ya, Kak? persiapan Oke. kamu. Sebenarnya kalau soal persiapan Iya. tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik dari catwalk, dari public speaking, maupun pengetahuan kita terkait pariwisata, ekonomi kreatif dan juga lingkungan yang paling penting. Iya. Dan hal itu perlu butuh banyak persiapan. Jadi Carmen juga perlu banyak belajar lagi Iya. dan perlu melihat hal-hal yang memang perlu Carmen angkat saat ajang nanti, karena platform ini platform yang sangat besar. Iya benar sekali Kak, platform yang sangat besar dan Carmen melihat ini merupakan satu kesempatan yang sangat besar bagi Carmen untuk mengangkat isu-isu lingkungan yang perlu kita bahas bersama agar terciptanya lingkungan lestari yang kita harapkan Kak. Oke, kita doakan itu bisa menjadi salah satu Amin, motivasi ya buat teman Iya, Prodo yang benar saat sekali. ini. Mungkin mereka juga mau ikut jalan kamu, jalur kamu juga nih ya, Carmen, bisa memotivasi mereka juga. Oke, kita juga dibatasi sama waktu ya Carmen, ya. Iya. Kita cepat sekali ya kita ngobrol ini, tapi seru juga karena bisa dapat banyak pengetahuan juga dari kamu ya, kita bertukar cerita. Tapi ini mungkin lebih kepada advice buat teman Pro2 khususnya anak muda yang masih acuh tak acuh sama dampak dari lingkungan hidup tuh, apa yang mau kamu sampaikan buat mereka? Oke, apa yang aku sampaikan sih, Iya. the future of our planet is shaped by the choice we make today. Oke. If we want a better earth tomorrow, we must start taking responsibility today. Jadi lestarinya lingkungan kita itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke. Jika kita ingin lingkungan kita itu lestari sampai ke generasi berikutnya, Iya. kita harus melakukan aksi mulai dari hari ini. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan pasti akan mempunyai dampak yang sangat besar untuk keesokan harinya. Keesokan harinya. Best Carmen, tapi kalau kita mau dukung kamu bagaimana caranya nih? Sekalian promosi mungkin. Siap. Silakan. Buat teman-teman yang mau dukung Carmen, Iya. jangan lupa kunjungi Instagram dan sosial media dari Putri Bumi Indonesia. Di Oke. situ ada fotonya Carmen juga, dan teman-teman bisa bantu like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak lagi teman-teman yang memberikan dukungan. Dan mungkin nanti akan ada voting, tapi mungkin ketika sudah mendekati Oke. grand finalnya ya Kak. Oke. Untuk sejauh ini like, comment, and share dulu. Oke, siap. Berarti ajangnya akan dilaksanakan di bulan Juli. nanti. Iya. Ini sedikit lagi ya persiapannya juga ya Carmen ya. Benar sekali. Deg-degan juga pasti ya. Iya pasti, Setiap mixed feeling. hari, mixed feeling. Iya, benar. Waktu yang ada ini kamu benar-benar gunakan sebaik Harus. mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Carmen sudah Terima kasih mampir ke banyak, sini. Kak. Terima kasih, Di sela teman-teman. kesibukan kamu, kita doakan lancar semua sesuatu Amin, yang amin, kamu amin. persiapkan itu. Juga kita doakan juga kamu menjadi juaranya nanti. Amin, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Carmen, dan semoga obrolan kita juga memotivasi teman Pro2 biar lebih aware lagi sama lingkungan hidup dan kebersihan kita
di bumi ini, terkhususnya sampah itu ya Carmen ya. Iya, benar Oke. sekali. Baiklah, terima kasih Carmen. Sampai Terima jumpa kasih. lagi ya. Kita akan ngobrol lagi. Siapa tahu kita bisa undang lagi Carmen datang lagi ke Siap, sini. terima kasih. Oke deh teman Pro 2, sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesial di Spada. Sampai jumpa di day part selanjutnya dan kamu jangan kemana-mana, akan ada santai siang dari pukul 10 sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Alright, thank you.